A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh kepat mulai. Ya, welcome. Hari ini saya kedatangan salah satu adik kita yang saya lihat banyak di beranda media sosial saya yang setiap harinya ceramah ya. Iya. Iya. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Birli Almas Gumilang, biasanya dipanggil Almas. Almas. Iya. Ya. Oke. Adik Almas ini hobinya apa dulu nih? Hobinya apa hobinya? Hobinya tuh suka ceramah di masjid. Suka ceramah di masjid. Iya. Sejak kapan suka ceramah sejak kapan? Waktu lomba di GOR itu, jadi kepengen ceramah di masjid-masjid lain. Oh, jadi awalnya itu waktu ada lomba festival Ramadan di GOR Megang ya? Iya. Jadi setelah itu jadi berkelanjutan ceramah di tempat-tempat yang lain. Iya. Iya. Bentar. Almas ini umurnya berapa tahun? 9 tahun 5 bulan. 9 tahun 5 bulan. Sekolahnya di? Pondok Pesantren Al-Hadi. Pondok Pesantren Al-Hadi ya. Iya. Di mana tuh? Pondok Pesantren Al-Hadi Di itu? Kayuara. Oh, di Kayuara. Ya. Baru pertama kali ceramah itu waktu di GOR ya? Iya. Sudah itu ceramah terus di masjid-masjid? Iya. Bisa berani tampil di depan orang banyak tuh gimana? Bisa percaya diri tampil depan orang banyak, menyampaikan ceramahnya? Rasanya tuh kayak ya senang gitu. Senang ya? Ya, bisa ceramah di depan orang, berani. Tidak malu-malu depan uang, tidak ya? Enggak. Nah, kalau sampai hari ini ya, sudah berapa kali ceramah sudah berapa masjid ceramahnya? Sudah 11. 11 masjid? Iya. Selama bulan Ramadan ini ya? Iya. Nanti kalau sudah Ramadan masih ceramah dong? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi memang saya itu lihat Almas itu di Facebook, ya kan? Iya. Suka ceramah kok, anak masih kecil seperti ini sudah percaya diri tampil depan orang banyak kan? Kita aja kadang orang yang sudah besar aja kadang nggak berani tampil depan orang banyak, ya kan? Iya, kok adek ini ceramah lagi depan orang banyak dan percaya diri. Dan biasanya kan anak-anak itu kan malu-malu. Apa yang nak disampaikan depan orang banyak tuh kadang lupa apa yang nak disampaikan. Nah, kalau Almas sering nggak itu pas sudah di depan ngisi ceramah, pas depan uang banyaknya lupa tadi apa yang nak disampaikan? Enggak ya, memang sudah ini ya. Biasanya yang sering disampaikan di masjid apa? Keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan. Salah satunya apa yang disampaikan? Itu tentang puasa di bulan Ramadan sama dihapuskannya dosa sama Allah. Coba ingatkan dulu penonton podcast Linggau Streaming ini tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Kita mau dengar dulu. Apa yang sering disampaikan Adek Almas ini di ceramahnya, coba. Yang pertama itu bulan turunnya Al-Quran. Kalau yang kedua terdapatnya bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang terakhir itu bulan pengampunan dosa.
bulan pengampunan dosa, Lailatul Qadar, ya. Jadi itu yang sering disampaikan di masjid-masjid ya. Iya. Kalau dari papa sama mamanya, siapa mana? Supportnya siapa mana? Ya mendukung biar berani maju ke depan. Diajarin di rumah. Ya diajarin. Siapa yang lebih suka ngajarin, mama atau papanya? Dua-duanya tuh suka ngajarin. Suka ngajarin ya. Gimana cara tampil di depan supaya percaya diri, nggak malu-malu gitu ya. Iya. Bentar ya. Ini kayaknya ketinggian deh. Nah, santai be, jangan tegang. Ini tegang ini. Biasanya Om lihat kalau di Facebook galak ceramah santai, ya kan? Iya. Ngapa di podcast Mas Bro ini agak tegang? Santai, ya. Jadi anggapnya ini lagi ceramah ya. Jangan tegang-tegang, santai wae. Puasa kan? Puasa. Dari awal puasa sampai hari ini masih puasa? Masih. Full ya? Full. Kuat ya. Karena biasanya kan anak-anak kan sering gak kuat kan. Kalau Almas kuat ya. Iya. Kalau ayat yang sering disampaikan di ceramahnya, ayat apa? Surat Al-Baqarah, kalau hadisnya itu hadis Rasulullah. Coba ayat surat Al-Baqarahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Luar Yang biasa artinya, dan subhanallah ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. subhanallah ya. Jadi itu surah Al-Baqarah ayat 183. 183 ya. Itu ayat tentang kewajiban kita berpuasa. Iya. Ya. Nah, kalau hadis yang disampaikan hadis apa? Hadis Rasulullah. Contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang sering disampaikan ya. Iya. Nah, itu kan hadis tentang kalau apa namanya ya, kalau hadis tentang Ramadan dan ayat tentang Ramadan kan sudah sering disampaikan, sudah di 11 tempat, sudah di 11 masjid ya, Mas ya. Kalau kedepannya kita kan nggak lagi bulan suci Ramadan nih. Kira-kira yang kalau memang ada kesempatan untuk berceramah, ya kan? Maksud untuk gini, selain hadis tentang Ramadan, hadis apa lagi yang sekarang sudah dikuasain? Belum belajar. Nanti belajar ya. Iya. Kalau di rumah tadi dua-duanya sering ngajarin ya mama sama papa ya. Iya. Tentang hadis, tentang ayat-ayat ya. Iya. Oke. Sekarang kelas berapa sih? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya. Ya. Kenapa milih di pondok pesantren? Kenapa nggak sekolah umum, sekolah SD negeri atau yang lain? Soalnya pilih di pondok pesantren biar bisa ceramah, jadi hafiz Quran. Oh, cita-citanya jadi hafiz Quran. Ya mau jadi dosen kayak bunda. Oh, bundanya dosen di mana? Dosen di PGRI, Selampari. Oh, di ini ya, Unpari ya. Iya. Jadi cita-citanya mau jadi dosen. Iya. Ketika nanti besar ya. Iya. Oke. Karena kan anak-anak sekarang kan lebih banyak yang di sekolah-sekolah umum kan. Nah, kalau di pesantren itu pulang ke rumah atau nginepnya di pesantren? Pulangnya dari jam 7 sampai jam 6. Jam 7 malam?
Jam 7 itu pagi. Jam 7 pagi. Oh, berangkat ke pondoknya jam 7 pagi. Iya. Sampai jam 6 sore. Iya. Apa yang diajarin di pondok pesantren? Tentang ilmu agama dan cara ceramah dan disiplin. Itu ya yang di luar dari pelajaran umum ya. Kalau pelajaran umum tetap ada kan? Iya. Bahasa Indonesia, matematika. Masih ada nggak di situ? Masih. Masih kan. Tapi lebih didalamin lagi ilmu agamanya ya. Iya. Oke. Nah, itu kan gini, kan dari jam 7 sampai jam 6 sore kan di pesantren. Terus mainnya kapan? Ya nggak dibolehin main. Nggak dibolehin Disuruh main. belajar. Oh, nggak dibolehin main ya. Padahal anak-anak harus main loh. Ya. Tapi ada sesekali adalah mainnya ya. Iya. Kamu anak keberapa? Anak yang pertama. Nomor berapa? Kalau dari itu orang tua kandung tuh anak yang terakhir, anak yang ketiga. Kalau ikut abi bunda ini anak yang pertama. Oke. Jadi memang hobinya memang cita-citanya mau jadi dosen dan mau hafiz Quran ya dan mau ceramah ya. Iya. Itu cita-cita yang luar biasa dan cita-cita yang mulia ya. Kita doain semua, kita doakan supaya itu tercapai ya. Amin ya robbal alamin. Nah, nggak mungkin lah orang tua nggak bolehin kita main ya. Iya. Asalkan kita tahu waktu kapan belajar dan kapan harus main ya. Nah, sekarang kan baru kelas 3 ya kan? Iya. Yakin nggak sampai kedepannya akan tetap komitmen? Maksudnya gini, akan tetap jadi almas yang hobi baca Quran dan cita-citanya mau jadi hafiz, nanti dapat pengaruh dari orang lain nanti berubah lagi nih, nggak hobi ceramah lagi, nggak hobi mendalami ilmu agama lagi nih. Tetap mau ceramah di masjid sama mau jadi hafiz Quran. Tetap mau Alhamdulillah sekarang udah hafal juz 30. Sekarang? Iya. Tiap hari memang ngafalin Al-Qur'annya? Ya setiap hari jam 4 subuh. Jam 4 subuh sampai pagi sebelum berangkat sekolah tuh ngafal disuruh bunda. Di rumah ya? Iya. Memang itu mulainya dari umur berapa tuh? Apa dari semenjak mondok? Semenjak kelas 1 di pondok? Semenjak kelas 2. Semenjak kelas 2? Iya. Berarti dari semenjak kelas 2 itu setiap jam 4 subuh Bangunin sama bunda. dibangunin ya? Iya. Untuk ngafal Al-Quran tadi ya? Iya. Dari jam 4 sampai jam mau berangkat sekolah. Tiap hari itu rutin? Setiap hari. Jam 4 sampai jam berangkat sekolah, kemudian berangkat ke pondok sampai jam 6 sore baru pulang ya? Iya. Terus setelah pulang ngapain di rumah? Pulang itu habis buka itu sebelum buka itu les bahasa Inggris. Oh jadi pulang dari pondok itu les lagi? Iya, les lagi. Les lagi. Setelah les, pulang? Setelah les itu lesnya itu di rumah tuh lah. Oh di rumah. Les di rumah, setelah les? Setelah les itu Buka, oke. Anggap kita sudah buka, sudah sholat dan lain sebagainya. Apa langsung tidur, apa? Ada kegiatan lain? Main? Sholat tarawih dulu kadang-kadang. Oke, itu kan di bulan suci Ramadan ya? Iya. Sebelum bulan suci Ramadan maksudnya? Kalau sebelum bulan suci Ramadan itu langsung tidur. Langsung tidur? Iya. Jadi memang disiplin ya? Jadi memang sudah terbiasa karena jadwalnya sudah seperti itu ya? Iya. Pulang dari sekolah, les di rumah, les bahasa Inggris. Berarti udah pintar dong bahasa Inggris sekarang? Alhamdulillah dikit-dikit udah bisa. Dikit-dikit udah bisa ya? Oke. Jadi memang mumpung masih kecil ya, kalau mau banyak belajar banyak hal itu ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita melihatnya bangga ada anak-anak yang sudah bisa ceramah, yang sudah
berani untuk tampil di depan orang banyak seperti Almas, ya. Karena tidak banyak orang yang berani, ya kan. Walaupun sebenarnya dia pinter, mungkin dia pinter, dia bisa menyampaikan, kalau sendirian mungkin dia hafalnya banyak, yang bisa disampaikannya banyak. Tapi kalau kita itu ada istilahnya itu demam panggung. Pernah dengar nggak demam panggung? Pernah. Bukan demam di panggung ya. Demam panggung tuh pernah dengar kan? Pernah. Tahu kan artinya demam panggung kan? Tahu. Nah, ketika udah sampai di depan orang banyak, ngeblank, bingung apa yang harus apa yang harus disampaikan. Iya, Iya. ya kan? Iya. Teman-temannya ada encek itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang yang pesantren Al-Hadi tadi, memang ketika depan orang banyak memang sudah percaya diri dan memang sudah tidak malu lagi menyampaikan ceramah ya. Iya. Luar biasa berarti, ya. Selain yang tadi hobinya, ada hobi lain nggak, Almas? Ada hobi yang lain nggak? Ada. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Iya. Oh, hobi yang sulit semua sebenarnya. Ya. Kalau anak-anak yang lain kan mungkin hobinya main, ya kan? Kadang tuh juga suka main. Main di rumah ya. Iya. Kalau main handphone? Nggak pernah. Nggak pernah main handphone? Nggak. Oke, bagus ya. Karena banyak anak-anak udah banyak main handphone kan? Iya. Oke. Jadi karena kebetulan emang nggak pernah main handphone, ya mudah-mudahan nggak terpengaruh oleh handphone ya nantinya ya. Iya. Karena apa namanya, dampaknya banyak. Keseringan main handphone ya dampaknya ke mata bisa rusak, ya kan? Iya. Pengaruh di apa namanya yang ada di handphone juga banyak untuk anak-anak, ya. Pokoknya fokus saja dengan cita-citanya tadi, ya kan? Cita-citanya mau jadi hafiz Quran dan mau jadi dosen, ya. Pokoknya kita doain semuanya semoga sukses, ya. Semoga sukses dengan apa yang dicita-citakan Almas, ya. Dan semoga menjadi penceramah atau dai yang top, ya. Iya. Oke. Nah, ada pesan nggak nih untuk para penonton podcast ini? Ya, semoga para penontonnya itu mendukung cita-cita saya yang ingin menjadi dosen. Amin, ya. Saya rasa semuanya mendukung ya untuk Almas jadi hafiz Quran dan menjadi dosen. Tinggal bagaimana nanti Almas bisa mengejar cita-citanya, ya kan? Karena cita-cita itu yang wujudkan kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak disiplin, nggak kejar apa tuh cita-cita kita nggak akan berhasil, ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa ada kesempatan dengerin langsung Almas ceramah di masjid, ya. Iya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih.